Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya. Kita hari ini via Zoom ya. Insya Allah minggu depan kita baru offline. Oke, saya absen dulu ya. Tolong on kamera semua ya. Coba saya ambil dulu deh absennya. Ini kelas apa nih? C, B, D, Kelas B, Bu. Oke, kelas B ya. Oke, tolong on semua ya. Karena kita udah dikasih kemudahan ya. Hari ini kita bisa via Zoom. Coba kalau offline. Udah kita harus bayar bensin, udah macet-macetan, dan segala keribetan ya. Oke, tolong di-on-kan semua ya. Karena kita tahu hari ini adalah kita jadwal kuliah. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa on ya. Oke. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Oke, ini pertemuan pertama biar saya kenal ya. Oke, Alda Eva Saputri. Sudah hadirkah? Kenapa? Hadir Ibu. Oke, Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Oke, Dea Ramayanda. Hadir Bu. Oke, Muhammad Arsap. Hadir. Benar ya? Panggilannya apa nih? Faiz, Kamil, atau apa? Panggilannya Asraf, Bu. Asraf, oke. Raihan, Lail Ramadan. Adakah? Hadir, Bu. Oke. Ada, Bu. Abdullah Fadli, Nuraza. Hadir, Bu. Mana? Oke. Amanda, Amelia. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Bintang Pajar, Mauludin. Hadir, Bu. Oke. Hikam Rizkilah Munandar. Hadir, Bu. Hadir? Oke. Hikam sudah, Lutfia? Hadir Ibu. Oke. Kemudian Mizan Ade Hadir, Arfani. Bu. Oke. Kemudian Muhammad Nofrizal Hadir, Bu. Sugiarto. Oke. Muhammad Tiohandra. Hadir, Bu. Hadir? Hadir, Bu. Mana mahasiswanya? Muhammad Nofrizal. Hadir, Bu. Oh ya, oke. Siap. Kemudian Muhammad Saikuli Raihan. Bu. Hadirkah? Oke. Muhammad Sidko Irrahman. Hadir, Bu. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Mutiara Novita Sari. Oke. Rahel Safana Adia. Oke. Rian Hadir, Paati Bu. Firdaus. Oke. Sabita Hanifah Hadir, Ibu. Akbar. Oke. Widya Ramadhani. Oke. Yuliwanda Anggi Kusumastuti. Ada? Hadir Ibu. Yuliwanda. Oke. Kemudian Raihan Dika Hidayat. Hadir, Bu.
Raihan. Oke. Hadir. Muhammad Said Ardani Hadir, Bu. hadir ya? Sip. Sudah ya semua? Oh masih ada ya? Faisal Abdillah. Hadir, Bu. Oke. Anissa Rizky Amalia. Oke, mana Anissa? Oke, sip. Muhammad Faris. Hadir, Bu. Oke, Ainun Nashiha. Ada? Hadir? Hadir, Bu. Ainun hadir? Oke, baik. Nah, untuk RPL ini kita belajar mulai dari ini ya. Pertemuan pertama itu tentang pendahuluan, metode pengembangan perangkat lunak. Kemudian kita masuk ke perbedaan terstruktur dan objek. Kita masuk ke produk dan proses pengembangan piranti lunak sampai kita testing berorientasi objek itu ya. Jadi semua ada 14 materi. Ya. Ada 14 materi. Ini jumlah total berapa orang ya? Banyak banget ya kelas ini. Ibu maaf. 29. 28, Bu. Dengan satu cutting yang mengulang, Bu. 28. Oke. Ini angkatan 2019 berarti ya? Angkatan berapa nih? 2021, Bu. Oh, oke. Sorry ya. 2019 semester 6 kali ya? Semester 8 ya? Oke, Iya, Bu, betul. baik. Ibu tadi ada absen yang terlewat. Siapa? Muhammad Ridwan, Bu. Saya juga, Bu. Muhammad Fakih, Bu. Fadel, Fakih At. Muhammad Ridwan sama perasaan udah semua deh. Belum. Ridwan sama Tadi Muhammad Fakih, Bu. Muhammad Fakih. Oke, hadir semua ya berarti ya. Ketua kelasnya siapa? Maaf. Ketua kelas kelasnya siapa? Bintang Fajar, Bu. Saya sebagai PJ. Oke, PJ-nya Nofrizal. Ketua kelasnya siapa? Bintang Fajar Mauludin, Bu. Bintang Fajar. Oke. Maaf ya, kita nggak bikin WAG ya. Khawatir kebanyakan ya. Nanti kita ini, puyeng sendiri ya, kebanyakan grup. Oke, baik. Saya izin share ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kita pendahuluan ini tentang ini dulu ya, metode pengembangan perangkat lunak ya. Atau karena kita orang SI, kita namakan metode pengembangan sistem. Oke, yang pertama, materi untuk metode pengembangan perangkat lunak ini ada definisi tentang pengembangan perangkat lunak atau sistem ya. Nah, definisi dari pengembangan sistem ini yaitu suatu tahapan ya atau proses atau prosedur ya orang katakan. Mulai tahapannya itu mulai dari planning, perancangan, pengembangan sampai implementasi sebuah perangkat lunak. Itu ya. Jadi metode pengembangan sistem di sini kan banyak ya. Mulai dari SDLC atau System Develop Life Cycle, kemudian ada waterfall, kemudian ada RAD dan Extreme Programming ya. Nah, metode pengembangan sistem di sini tuh membantu tim pengembang ya. Tim pengembang itu kan ada develop ya, di antaranya ada si analis, ada si user, ada programming. Kenapa sih user masuk ke develop? Masuk sebagai dia tuh orang yang menguji sistem ya atau perangkat lunak yang sudah kita buat ya. Jadi kembali metode pengembangan sistem ini membantu tim pengembang dalam hal apa ya?
dalam mengatur dan menjalankan proses pengembangan sistemnya. Jadi biar sistematis, biar efisien gitu ya. Jadi di sini tim pengembang ini bisa terbantu ya dengan memperkirakan biaya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, mengidentifikasi resiko yang muncul, dan memastikan bahwa produk akhir itu bisa memenuhi keinginan si pengguna ya, atau keinginan si user. Itu definisi dari pengembangan sistem. Kemudian di sini ada alasan kenapa harus adanya pengembangan sistem. Terus siapa saja yang terlibat dalam tim pengembang sistem. Kemudian prinsip pengembangan sistem sampai definisi metodologi pengembangan sistem. Oke. Nah ini kembali tadi ya, pengembangan sistem itu definisinya. Nah di sini kita lihat aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan masalah organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Jadi kembali yang tadi, metode pengembangan sistem di sini tuh sebuah aktivitas ya, atau tahapan mulai dari planning sampai maintenance. Kemudian pengertian yang lain adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada ya. Contohnya AIS. AIS itu dari tahun berapa ya, sampai sekarang itu tetap masih banyak sekali perubahan ya, di maintenance terus. Oke, yang terlibat dalam sebuah sistem itu ada dua. Ada sistem analis, nah ini. Ada sistem develop. Nah, apa sih bedanya? Peran dua ini tuh sebenarnya sangat ini sekali ya, sangat berkaitan. Sangat integrasi antara analisis sistem sama desain sistem. Jadi di sini tuh kalau analis itu proses ya, proses analisis kebutuhan bisnis dan teknis ya, teknis pengguna itu untuk merancang solusi perangkat lunak yang tepat. Jadi sistem analis di sini tuh harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah bisnis atau misalkan masalah teknis ya yang harus dipecahkan. Juga mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan si pengguna. Dan terakhir, merancang spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Itu adalah sistem analisis. Ya, berbeda dengan sistem develop. Sistem develop apa itu? Nah, kalau development itu proses membangun perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya oleh si analisis sistem ini. Jadi, kalau proses develop itu pasti ya, karena meneruskan dari sistem analisis, berarti dia mulai dari pembuatan kode, kemudian pengujian, sampai dokumentasi ya. Dan memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan itu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ya. Ditetapkan di mana? Ditetapkan di sini, di dalam analisis sistem. Ini ya. Jadi perbedaan utama antara sistem analis dan sistem development yaitu apa? Jadi kalau sistem analis itu lebih fokus pada analisis kebutuhan dan perancangan solusi perangkat lunaknya, sedangkan kalau sistem development itu lebih fokus pada implementasi dan pembangunan solusi perangkat lunak. Itu ya. Namun keduanya bagian dari integrasi dari proses pengembangan perangkat lunak. Jadi saling terkait erat ya di sini antara sistem analis dan sistem development. Jadi bekerja sama untuk memastikan bahwa solusi perangkat lunak yang dibangun itu harus memenuhi kebutuhan si user dan ini ya harus berhasil ya mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Itu ya, sistem analis dan sistem develop. Nih, alasan pengembangan sistem, adanya ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi untuk meraih kesempatan-kesempatan, kemudian adanya instruksi
dari pimpinan atau pemerintah. Selain itu mungkin alasan pengembangan sistem banyak ya, bisa meningkatkan efisiensi. Jadi di sini bisa membantu tim pengembang ya, mengatur dan menjalankan proses pengembangan sistem secara sistematis dan efisien. Mungkin juga bisa si pengembang itu bisa memperkirakan biaya dan waktu ya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek sistem informasi atau perangkat lunak. Oke, nah ini tim pengembang. Jadi untuk development timnya di sini ada apa saja? Ada project manager. Project manager di sini bertanggung jawab untuk apa? Mengelola seluruh proses pengembangan sistem informasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proyek ya, dari awal dimulai sampai selesai. Kemudian ada juga di sini bisnis analis ya. Bisnis analis itu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis dan menganalisis proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Mencakup apa saja? Mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kemudian membuat spesifikasi fungsional ya, berikut non-fungsionalnya, serta merancang ini ya, proses bisnis baru. Nah, setelah selesai perancangannya, detailnya baru dijahit oleh si programmer. Jadi programmer di sini hanya seorang penjahit ya. Jadi Anda untuk tugas akhir, untuk PKL, untuk skripsi jangan dipusingkan dengan coding. Yang penting benar-benar dulu paham dalam analisis sistemnya. Kemudian terakhir ada user. Kenapa user dilibatkan? Pasti ya, pasti harus terlibat. Kalau tidak terlibat nanti nggak jadi-jadi. Ininya apa? Perangkat lunaknya. Oke, nah di sini Anda seorang sistem analis ya, karena Anda prodi sistem informasi. Sistem analis itu yang menentukan keberhasilan suatu sistem, suatu proyek. Di sini manajer tergantung kepada sistem analis, programmer, kemudian technical spesialis, vendor supplier juga, user, sistem stakeholder, sampai perusahaan ini ya, eksternal ya. Semuanya tergantung ke dalam sistem analis. Jadi Anda pahami benar apa itu sistem analis, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan ya, menggunakan tool-tool apa. Oke. Nah, kemudian di dalam tool untuk pengembangan, di sini ada metode ya. Metode ini atau model ya. Di sini ada beberapa model atau metode dalam pengembangan perangkat lunak ya. Mulai dari SDLC, waterfall, RAD, exit programming, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada teknik. Teknik itu apa? Teknik itu bagian dari tahapan ya. Teknik-teknik teknisnya itu seperti apa? Jadi contoh, kalau kita dalam menggunakan SDLC, berarti di situ tahapan demi tahapan tidak boleh loncat. Harus satu tahapan selesai, baru masuk ke tahapan berikutnya. Itu kalau dengan SDLC. Nah, kemudian yang ketiga ada tool atau alat ya. Nah, kita harus bisa membedakan tool yang digunakan dalam SDLC, dalam waterfall, dalam RAD itu harus beda, tidak boleh dicampur-campur. Jangan sampai misalkan Anda ya untuk PKL, Anda analisisnya dengan DFD, dengan diagram IR, tiba-tiba nanti normalisasinya pakai mapping kardinalitas. Itu tidak boleh ya. Atau kebalikan, Anda misalkan analisisnya dengan use case, dengan class diagram, tiba-tiba untuk normalisasinya menggunakan diagram IR. Itu tidak boleh ya. Anda harus harus konsisten. Kalau terstruktur, kalau object oriented, itu ya. Oke, mungkin direkam ya ini ya, biar nggak lupa. Nah, kemudian tool dalam pengembangan ini membantu si para pengembang ya, dalam membangun, menguji, memelihara, sampai mendistribusikan aplikasinya.
Jadi di sini sangat berguna ya dalam mempermudah si pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan para pengembang itu fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa harus memikirkan detail teknisnya bagaimana mengelola memori, membangun interface-nya atau mengoptimalkan performa ya. Jadi dengan adanya tool pengembangan ini, si pengembang perangkat lunak itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas aplikasi yang mereka buat. Itu ya. Seperti ini gambarannya. Model yang tadi ya, terdiri dari, ini ada teknik di dalam tahapannya, kemudian implementasinya dibantu dengan tool, baik terstruktur maupun object oriented. Nah, kemudian prinsip pengembangan sifat dari perangkat lunak ya. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Kemudian sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Dan sebagai seorang development itu jangan takut membatalkan project sistem. Kemudian dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Oke. Ini metode definisi yang tadi ya. Jadi di situ ada tahapan ya. Nih, suatu proses pengembangan sistem yang mendefinisikan serangkaian aktivitas. Apa sih aktivitas di sini? Yang tadi ya. Mulai dari planning, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian implementasi sampai maintenance. Kemudian ada metodenya, ada tool yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan dari perangkat lunak ya. Oke. Nah ini alasan perlunya metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Kemudian tadi ya, yang ketiga mengurangi resiko ya. Nah, mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Kemudian menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Selain itu pasti meningkatkan efisiensi, kemudian bisa memperkirakan biaya dan waktu yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan proyek ya. Mengidentifikasi resiko, memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan si pengguna itu ya. Alasan perlunya metodologi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode pengembangan sistem yang pertama. Nah, di sini ada SDLC atau System Develop Life Cycle. Nah, untuk SDLC ini tahapannya itu dilalui harus berurutan. Kenapa? Ini kan SDLC itu merupakan yang paling ortodok ya. Jadi tahapan demi tahapannya itu harus berurut sekali seperti air terjun ya. Mulai dari planning selesai baru masuk ke analisis. Tahapan analisis selesai baru masuk ke desain. Kemudian masuk ke tahapan keempat. Apa ya setelah desain itu implementasi, kemudian pengujian atau testing sampai maintenance. Jadi tahapan itu harus selesai terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Ini banget ya, lama banget gitu. Nah, di sini yang pertama banyak memerlukan sumber daya, jelas ya, karena tahapannya ini banget, detail banget. Yang kedua tidak fleksibel. Yang ketiga, sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. Itu ya, ingat. Selalu diingat sebelum Anda lulus sidang. SDLC seperti ini. Kemudian, ada keuntungannya ya. Nah, kita lihat. Keuntungan yang pertama, adanya laporan setiap akhir fase, sehingga memudahkan adanya kontrol atau pengawasan. Pasti ya, karena di sini waktunya sangat lama. Jadi laporannya detail setiap tahapannya. Kemudian mudah melakukan dokumentasi. Jelas ya. Dokumentasinya di sini formal sehingga memudahkan penelusuran kembali terhadap kebutuhan bisnis.
Nah, kelemahannya, pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang yang belum tentu sesuai kebutuhan. Dokumentasi mahal dan menghabiskan waktu dalam pembuatan dan selalu berubah atau mengalami perbaikan. Itu ya, kelemahan di dalam SDLC. Nah, di sini fase-fase dalam SDLC itu tiga tahapan utama. Di sini ada analisa, memahami kebutuhan bisnis, ada desain, membuat konsep solusi pengembangan sistem berbasis komputer, adanya implementasi. Nah, ini 3 aktivitas utama. 2 tambahannya adalah planning sama maintenance. Itu ya, 5 tahapan dalam SDLC. Kemudian di sini fase untuk perencanaan ya. Adanya identifikasi masalah, konfirmasi kelayakan proyek, membuat jadwal proyek, menentukan staf yang terlibat dalam proyek, kemudian memulai proses pengembangan proyek. Itu perencanaan. Kemudian analisis. Tahapannya mengumpulkan informasi, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dari sistem, kemudian membangun prototipe. Yang keempat, menentukan prioritas kebutuhan sistem. Yang terakhir, membuat prototipe atas prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih. Yang ketiga, mereview ya. Nah, setelah selesai tahapan analisis, masuk ke tahapan pengembangan. Di sini ada desain user interface, desain sistem interface, desain dan integrasi database, kemudian prototipe, dan desain integrasi pengawasan sistem. Nah, itu fase dalam pengembangan SDLC. Terakhir, fase implementasi. Nah, di sini ada membangun komponen-komponen perangkat lunak, kemudian melakukan verifikasi dan pengujian, dan terakhir adalah konversi data. Kemudian ada training juga ya, training untuk si user, dan terakhir install sistem. Oke, ini fase untuk maintenance ya. Ada pemeliharaan sistem, ada perbaikan sistem, sama mendukung si user ya, atau pengguna. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait metode waterfall. Ada nggak? Monggo, silakan. Jadi, metode pengembangan sistem itu ada banyak ya. Salah satunya tadi SDLC, System Development Life Cycle, yaitu tahapannya itu sangat detail dan tidak boleh loncat ya. Satu tahapan selesai, baru masuk tahapan berikutnya. Silahkan, ada yang ditanyakan terkait SDLC? Amanda Amelia? Silahkan, ada yang ditanyakan dulu? Lutfia? Belum ada. Belum ada, oke. Kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, ini model waterfall. Di sini waterfall itu sebenarnya tahapan yang dilaluinya itu sama ya seperti SDLC, yaitu berurutan mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, testing hingga maintenance ya. Jadi setiap tahapan di sini tuh harus selesai terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Itu ya. Ini sama air terjun. Namun ini lebih baik ya dibanding SDLC. Kita lihat di sini keuntungannya. Mudah dalam penyusunan perencanaan dan melakukan estimasi tahap pelaksanaan maupun biaya. Kemudian mudah dalam memanage pelaksanaan tahapan pengembangan sistem informasi. Kelemahannya, pembuatan dokumen memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama. User seringkali kesulitan dalam mereview intermediate product. Ini ya, kelemahan dari waterfall. Nah, kita masuk yang ketiga. Kita percepat ya. Yang ketiga adanya RAD. Nah, di sini Rapid Application Development. Nah, di sini untuk metode RAD ini digunakan untuk
mempercepat waktu dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Karena di sini pengembangan sistem di sini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi di sini tidak satu tahapan selesai, masuk tahapan berikutnya. Ini lebih cepat dan siklusnya lebih pendek. Enggak, kalau RAD siklusnya biasa, lebih cepat dibanding dengan yang dua tadi. Oke. Nah, di sini ruang lingkupnya yang pertama mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. Kemudian yang kedua, mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Yang ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Yang keempat, memilih prototipe mana yang direview. Yang kelima, implementasi sistem informasi. Nah, itu dari RAD. Kemudian berikutnya ada XP. Nah, kalau untuk Extreme Programming, di sini SDM-nya relatif sedikit ya. Mungkin hanya kalau untuk programmer cukup 2 orang mungkin ya. Karena apa? Karena di sini dibutuhkan SDM yang benar-benar skill-nya itu mumpuni ya. Jadi siklusnya pendek di sini. Kalau misalkan Anda dapat project, misalkan tentang tolong buatkan sistem pengelolaan pegawai di Telkom gitu. Nah, kalau Anda mau pakai sistem yang ini, metode yang ini, berarti SDM-nya harus yang benar-benar, SDM-nya tidak usah banyak-banyak, untuk programmer cukup 2 orang misalkan. SDM-nya sedikit, kenapa? Karena di sini hanya, yang dilakukan itu hanya coding dan testing. Tidak ada proses seperti dokumentasi ya, tidak ada planning, tidak ada analisis, tidak ada desain. Di sini hanya coding dan testing, itu ya. Nah, ini keuntungannya komunikasi antar pengembang, kemudian untuk produktivitasnya sangat tinggi ya, kemudian untuk kualitas kode juga sangat tinggi. Nah, itu dari XP. Nah, kemudian untuk analisis dan perancangan objek-oriented, di sini teknik yang digunakan untuk membangun objek yang ada di dalam sistem informasi. Jadi objek-oriented ini tidak bisa menggunakan tool seperti di terstruktur. Di sini yang dipakai ada UML ya, mulai dari use case sampai square diagram. Jadi kesimpulannya, pemilihan metode pengembangan sistem yang tepat sangat penting ya untuk mencapai kesuksesan dan pengembangan dari sebuah perangkat lunak. Jadi setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, pasti ya. Pasti itu kelebihan kekurangannya beda-beda untuk setiap metode pengembangan sistem. Jadi di sini si pengembang itu harus bisa memilih ya metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Itu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Monggo. Silakan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Monggo, silakan. Dari semua metodologi yang Ibu paparkan, yang paling sering dipakai yang mana ya, Bu, untuk sekarang ini? Oke. Tergantung ya. Kalau kita mendapatkan project misalkan projectnya itu project yang dituntut oleh si user itu dalam waktu yang cepat, nggak mungkin lah kita pakai SDLC. Kenapa? Karena SDLC itu yang pertama tahapannya itu nggak bisa loncat-loncat, dan tool yang dipakai itu masih menggunakan tool terstruktur, masih menggunakan DFD, data flow diagram ya, masih menggunakan turunan dari DFD level 0, level 1, level 2. Kemudian untuk mencapai database yang normal itu masih menggunakan diagram IR. Sedangkan diagram IR itu kan bentuk pertama 1NF. Udah belajar ya? Nofrijal. Normalisasi diagram IR. Bentuk 1NF. Apa? Harus unik semua isi dari tabelnya. Kemudian 2NF. Oh iya, harus mempunyai key
primary key ya, kunci utama. Kemudian harus memenuhi 3NF. Jadi tidak boleh ada ketergantungan transitif ya. Itu kalau terstruktur DFD, diagram IR, normalisasinya masih manual banget. Nah, jadi tidak mungkin kalau proyeknya besar menggunakan SDLC atau menggunakan waterfall. Jadi kalau misalkan Nofrijal dapat proyek nanti gunakan RAD aja yang cepat, ya. Tapi dengan catatan RAD tetap harus punya dokumentasi. Kalau yang tidak punya dokumentasi apa? XP. Tapi dengan catatan XP, SDM-nya harus, skill-nya harus kuat ya. Untuk programmingnya, untuk analisis, nggak ada analisis, hanya programming sama pengujian. Jadi kembali ke kebutuhan ya. Nofrijal ya, kembali ke kebutuhan. Kebutuhannya apa? Cepat atau lambat? Cepat atau waktunya perlu lama gitu. Kalau perlu lama, oke, Anda bisa gunakan yang SDLC, yang waterfall gitu. Itu ya, Nofrijal. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silahkan, ada yang lain? Nofrijal, NIM berapa? 3 digit terakhir? Iya Bu, NIM saya Bu, Iya, 043 Bu. 043. Oke. Sip. Silahkan yang lain. Yang lain ada yang ditanyakan? Ini kita baru pendahuluan ya. Kalau ada yang bertanya, Bu. Oke, silahkan. Mufada Tiohandra. Panggilannya apa? Ada, Bu. Pada. Pada. NIM berapa? Pada. NIM 44. Oke, 044. Berurutan ya dari Nofrijal. Ya. Ya, Saya satu. ingin bertanya mengenai SDLC, Bu. Oke. Kenapa SDLC itu kayak lebih memerlukan biaya yang lebih dari sistem development yang lain, Bu? SDLC kenapa? Karena SDLC itu tahapannya tidak boleh dilewati. Jadi harus satu tahap selesai. Kan SDLC itu tahapannya itu mulai dari planning ya, perencanaan kebutuhan di situ. Selesaikan dulu untuk tahapan ininya, tahapan apa? Planningnya, satu tahapan selesai, baru masuk tahapan analisis. Coba aja dilihat, kalau untuk SDLC itu, kan proses di dalam tahapan planning itu, tool yang dipakai itu yang tadi, yang masih manual banget, masih menggunakan DFD, data flow diagram. Misalkan Nofrijal nih, pada ya, pada misalkan dapat project, tolong dong update tuh perpustakaan. Ini banget katanya ya, tidak sesuai lah dengan kondisi sekarang, tolong diupdate. Berarti pada ini membuat dengan SDLC, coba bayangkan, buat lingkaran besar, sistem perpustakaan, itu kan kalau DFD ya, level kontak, sistem perpustakaan. Coba di situ si sistem perpustakaan ini siapa yang terlibat? Oh iya, ada anggota. Gambar kotak anggota masuk ke dalam link itu. Apa aliran datanya? Data anggota. Kemudian buat lagi entitas eksternalnya selain anggota ada apa? Petugas ya. Petugas perpustakaan. Gambar lagi kotak. Masuk ke dalam sistem. Apa aliran datanya di situ? Misalkan data petugas. Bikin lagi kotak. Misalkan si supplier ya, supplier buku. Kemudian sampai ke kepala perpustakaan. Itu dibuat seperti itu untuk perencanaannya. Nah, setelah perencanaannya selesai, kemudian dianalisis. Dianalisis seperti apa ya sekarang sistem perpustakaan itu yang berjalan, gambarkan dalam picture sistem berjalan. Apa sih kelemahannya sistem perpustakaan yang sekarang? Gambar jelas di situ. Pelaku, aktor-aktor yang terlibat. Kemudian pada gambarkan picture yang akan diusulkan. Harusnya sistem perpustakaan itu seperti ini, gambar lagi. Nah, itu kalau SDLC, gambar-gambar itu diturun-turunkan dalam diagram DFD, mulai dari level 0, gambar yang besar tadi diturunkan. Sistem perpustakaan,
Level satunya turunin. Ada apa ya? Oh, ternyata di dalam sistem perpustakaan itu ada proses pendaftaran. Gambar, proses pendaftaran. Turunkan lagi. Proses 2, proses peminjaman buku. Proses ketiga, proses pengembalian buku. Proses yang keempat, ada proses denda. Jadi level satunya aja udah begitu ya. Nanti diturunkan lagi level 2. Di proses pendaftaran itu ada proses apa saja. Nah, itu dengan SDLC seperti itu. Jadi baru DFD. Selesai DFD, pada harus membuat analisis yang tadi ya, sistem yang akan diusulkan. Kemudian setelah selesai, gambarnya dibuat dalam diagram IR. Kira-kira entitas apa aja yang terlibat di dalam sistem perpustakaan. Ada entitas apa, ada relasi apa, gambarkan di dalam diagram IR. Kemudian diturunkan, dinormalisasi 1NF, 2NF, sampai BCNF. Nah, itu SDLC itu seperti itu tahapannya tuh. Jadi pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Bandingkan dengan yang lain, dengan RAD. RAD analisisnya cukup dengan use case diagram, class diagram. Database-nya Bu, normalisasinya cukup 1 tahap, mapping kardinalitas. Tinggal dilihat asosiasinya ini, file ini, atau tabel ini dengan tabel ini hubungannya one to many, atau many to many. Kalau selama hubungan tabel itu one to one dan one to many, tidak usah di mapping kardinalitasnya itu dibuat dekomposisi tabel ya, dipecah lagi, nggak usah. Persis sama dengan kelas diagram. Namun kalau ada hubungan asosiasinya yang many to many, berarti itu dirubah, muncul tabel baru untuk mencapai dikatakan datanya sudah normalisasi, data tabelnya sudah normalisasi. Nah, itu dengan SDLC itu seperti itu. Makanya kembali tadi ke pertanyaan Fada, kenapa memerlukan waktu yang lama, biaya yang lama, itu ya, karena sangat terstruktur. Itu ya, Fada. Baik, terima kasih. Baik. Sama-sama, silakan. Masih ada? Saya izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Widya. Widya, DIM berapa? 53 Bu, digit terakhir ya. Widya 053. Oke, pertanyaannya. Tadi kan ada metodologi yang sudah dibahas itu mengenai SDLC dan juga RAD ya Bu. Ya. Dari SDLC sendiri kan tadi memiliki kelebihan bahwa fasenya itu lebih detail, lebih terstruktur, dan prosesnya itu memang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan RAD itu hanya butuh waktu lebih sedikit dibandingkan SDLC. Akan tetapi dari yang tadi saya pahami bahwa SDLC ini memiliki kelebihan yang detail dalam menjalankan metodologinya. Dari dua metodologi itu antara SDLC dengan RAD itu apakah fungsionalitasnya itu berbeda ya Bu, karena SDLC sendiri kan tadi lebih detail ya Bu, memiliki kelebihannya seperti itu. Sedangkan RAD itu prosesnya lebih sedikit. Nah, untuk fungsionalitasnya itu dari metodologi ini, apakah RAD itu tidak cukup baik dari SDLC itu sendiri atau bagaimana ya Bu? Dari standar metodologi itu sendiri. Oke, jadi kembali ya untuk pemilihan metode pengembangan ini. Jadi kita nggak bisa memilih ya metode pengembangan sistem informasi yang tepat itu yang mana. Jadi itu tuh perlu dipertimbangkan ya kondisi dan kebutuhan proyek di lapangan itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa memaksakan misalkan, saya mau pakai SDLC karena itu sangat detail ya. Laporannya sangat detail, kemudian waktunya juga karena bisa lama ya, jadi semua laporan detail. Nah, kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Kenapa? Kembali lagi ke lapangan. Jadi perlu pertimbangan kondisi dan kebutuhan proyek yang akan dilaksanakan. Jadi tergantung proyek ya, proyek yang diminta. Kalau misalkan nih Widya misalkan dapat proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalkan.
tolong buatkan tupel untuk bahasa Indonesia. Kan kalau orang asing, kalau pingin jadi dosen atau jadi guru ya, di kita harus punya tupel UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, apakah itu bisa pakai SDLC dalam waktu diminta 2 bulan selesai? Bisa nggak kira-kira, Widya? Mungkin ini ya, sinyal ya, Widya. Nah, kembali ke tadi, kalau dapat proyek sistem UKBI, tupel berbahasa Indonesia harus diselesaikan dalam 2 bulan. Apakah boleh kita pakai SDLC? Pilihannya. Widya? Nggak mungkin, jawabannya ya. Lama ya, Bu. Iya, kita pakai XP. Kita pakai XP atau kita pakai RAD. Jadi kembali lagi ke kebutuhan proyek ya, kebutuhan proyek dan waktu yang diminta. Itu ya. Tapi ingat, kalau kita pakai XP pun dilihat SDM-nya, mumpuni enggak. Karena di dalam XP itu harus benar-benar skill-nya itu yang mumpuni ya. Hanya karena programmer yang diminta itu hanya 2 orang. Itu minimal ya. Tidak sebanyak di dalam SDLC. Jadi, kenapa sih SDLC itu laporannya sangat bagus, sangat lengkap? Lah iya, karena waktunya lama. SDL itu bisa setahun 2 tahun. Berbeda dengan XP dan RAD. Itu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lain? Atau saya mau nanya nih. Hikam, ada nggak? Hikam Rizkillah? Nggak ada. Muhammad Iqbal? Nggak ada. Bintang Fajar? Ibu, saya izin bertanya. Tidak ada juga. Oke, Muhammad Ridwan, mana ini orangnya? Maaf Bu, karena saya di perpus sinyalnya kurang baik. Jadi saya tulis pertanyaannya di chat Bu. Oh, di chat ya. Iya, mohon maaf Ibu. Pertanyaannya tolong dibacakan. Baik Bu. Jadi saya sempat ikut akreditasi yang waktu itu dari SI itu. Jadi ada pertanyaan dari pewawancaranya untuk akreditasi itu. Jadi sistem analis yang ada di profil SI sendiri itu tidak bisa dijangkau oleh lulusan S1. Kebanyakan dari pewawancara menekankan bahwasannya sistem analis itu harus S2 terlebih dahulu. Nah, mungkin dari Ibu bisa menjelaskan kenapa orang-orang S2 itu yang ditekankan untuk menjadi sistem analis. Kenapa S1 itu tidak? Sedikit sekali yang menerima S1 sebagai sistem analis. Itu kata siapa itu? Dari pewawancara Bu kemarin. Nah, saya kurang tahu juga Bu di lapangannya gimana, tapi dari pihak akreditasi kemarin seperti itu. Muhammad Ridwan. Berapa NIM-nya? 46 Bu. Berapa? 46. 046. Oke. Ridwan, biasa kan gini ya. Sistem analis itu kan orang ya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis dan menganalisis proses bisnis yang ada di dalam organisasi itu ya. Kalau filosofinya, tugasnya untuk apa sih ya Bu? Tugasnya mengidentifikasi kebutuhan si user ya, kebutuhan pengguna, misalkan tadi yang pesan UKBI. Berarti sistem analis di sini nggak usah dia harus S2, belum lulus S1 pun boleh. Saya kan suka melibatkan mahasiswa ya. Mahasiswa kan belum lulus S1. Yang penting dia tugasnya itu paham ya, mengidentifikasi kebutuhan si pengguna. Kemudian membuat spesifikasi interface ya, baik fungsional maupun non-fungsional. Juga bisa merancang proses bisnis yang akan dikembangkan. Nggak benar itu harus S2. Mungkin maksud yang diwawancara S2 itu mungkin dia biasa ngerjain proyek sama teman-temannya. Teman-temannya itu kemungkinan S2. Enggak.
nggak benar ya. Karena di UIN sendiri pun itu ada kan penelitian dosen. Nah, penelitian dosen di situ ada kolaborasi dengan mahasiswa. Analisis sistem itu kan tugasnya hanya itu tadi. Dia itu mulai menganalisis. Kalau saya cenderung analisis sistem itu dengan use case, kelas diagram, langsung buat normalisasi dengan mapping. Udah dengan mapping, udah dapat langsung MySQL. Udah cukup. Begitu Ridwan. Jangan takut ya. Belum lulus pun boleh itu terlibat project, terlibat penelitian ya. Membuat suatu analisis Baik, sistem. Ibu. Terima Ya. kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, nah sekarang pertanyaan saya nih. Mizan Ade, adakah? Ada Bu. Ada, oke. Yang mana ya Mizan Ade? Terus saya kalau ngolah nilai, Mizan Ade ini nggak pernah kuliah, nggak kelihatan. Intinya juga nggak kelihatan kalau kuliah dia suka okem. Nah, gitu dong. Oke, Mizan Ade. Saya izin bertanya Bu tentang metode Wah, Scrum itu. mau saya tanya kok izin bertanya? Oke, silakan Ijan. Apa pertanyaannya? Kalau mau ditanya baru mau bertanya. Oke. Mengenai metode Scrum Bu, itu kan sering muncul ya Bu, apalagi di loker gitu, lowongan kerja banyak yang mengharuskan Scrum gitu Bu. Apa perbedaannya dengan metodologi lain Bu? Metode Scrum itu Agile ya? Iya Bu, benar Bu. Agile kan? Oke. Agile method ya. Jadi menyelesaikan ya satu bagian dari sistem terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi Agile method ini sama ya, bagian dari metodologi pengembangan sistem. Cuman yang saya bahas yang 4 tadi itu yang sering dipakai dalam tugas akhir. Ya. Jadi kalau dalam metode Scrum itu perencanaan analisnya itu dilakukan tuh berulang-ulang dan terus menerus sehingga sistem yang dihasilkan tuh sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi Scrum ini lebih cepat ya, lebih bagus sih dibanding SDLC sama Waterfall. Gitu ya, Mizan. Jadi bukan Bu, nggak boleh pakai Agile, boleh, disesuaikan aja dengan kondisi. Gitu. Contohnya gini, Mizan. Kalau si extreme programming, kira-kira boleh nggak dipakai untuk skripsi? Boleh nggak untuk tugas akhir? Boleh aja kali Bu. Hanya colek teman sebelahnya. Teman sebelahnya colek, boleh nggak? Extreme programming untuk tugas akhir. Oke, boleh Bu. Boleh? Iya. Oke. Siapa namanya? Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Oke. Alasannya apa Muhammad Ashraf berapa NIM? Mungkin masih dalam bidang programming kali Bu. Muhammad Ashraf nggak punya ini sendiri. Soalnya HP saya lowbat, nggak boleh tetap di kosan temen Bu. Jadi bareng Mizan. Oke, alasannya apa Muhammad Ashraf? NIM-nya berapa tadi? NIM-nya 034. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah metode extreme programming boleh nggak ya untuk tugas akhir? Menurut saya boleh Bu, karena extreme programming sendiri ini kan framework dari Agile Software Development ya. Sedangkan di extreme programming ini mendukung banget buat higher product quality gitu. Jadi buat Agile sendiri nih, ini dibutuhkan framework yang mendukung nih. Jadi buat development dari project tersebut ada yang menunjang gitu. Salah satunya dengan cara extreme programming. Menurut saya sih kurang lebih seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau dilihat dari kualitas dari produk itu emang untuk extreme programming ini sangat cepat ya
kualitas bagus, waktu juga singkat ya. Nah, kalau skripsi nih, coba skripsi itu bab 1 itu udah ada state of the art. State of the art itu apa? Judul penelitian sejenis yang sudah ada. Misalkan di sini Arsap sama Mizan ingin membuat judul tugas akhirnya tentang ini. Misalkan implementasi knowledge management system, bahan ajar dosen. Nah, dosen itu kan setiap tahun itu ada kemungkinan berubah ya ngajarnya. Misalkan sekarang ngajar Java, dasar-dasar pemrograman. Tahun depan dia diganti lagi, disuruh ngajar bahasa Arab misalkan. Wah, kasihan ya ini dosen gitu. Nah, jadi Arsap sama Mizani tertarik, udah aku penelitiannya ini aja, membuat implementasi knowledge management system bahan ajar dosen gitu. Biar dosen itu terbantu gitu. Nah, ke lapangan lah, melebur ya, masuk kurang dosen. Nanya-nanya, wawancara atau nyebarin kuesioner. Bagaimana Pak, Bu, kalau seandainya tahun depan Ibu diganti lagi mata kuliahnya, misalkan bukan RPL, Ibu ngajar bahasa Indonesia misalkan, atau Ibu ngajar bahasa Arab gitu ya. Kan itu perlu ya, kalau kita membuat proyek itu perlu ke lapangan nyari data. Nah, setelah didapatlah data-data, berarti bab 1 harus mengumpulkan kan, Mizan sama Arsap ini, tentang penelitian sejenis. Nyari kan, di Publish or Vary, nyari tentang KMS bahan ajar dosen, atau di Google Scholar nyari KMS bahan ajar dosen, atau di Connected Paper KMS bahan ajar dosen. Itu untuk bab 1. Oh iya, judul yang saya buat udah ada tuh, banyak yang sudah bikin, nggak apa-apa. Itu nggak dikatakan plagiat selama Anda mencantumkan referensi-referensi tersebut di bab 1-nya. Itu ya tahapan skripsi. Apa hubungannya dengan yang tadi? Dengan extreme programming. Extreme programming, ingat konsepnya hanya ada apa? Coding dan testing. Oke. Masuk bab 2. Bab 2 harus ada landasan teori, semua mencakup tentang judul tadi. Judul implementasi KMS. Berarti kan ada implementasi. Implementasi itu kan bagian dari metode pengembangan sistem. Berarti kan di bab 2-nya harus ada apa itu sistem. Apa itu informasi? Apa itu metode pengembangan sistem? Apa itu tahapannya dari planning, analisis, desain, sampai tahapan implementasi. Oke, berarti ada semua ya tahapannya. Di bab 3, harus membuat kerangka berpikir, mulai dari metodologi pengumpulan data, yang kayak tadi, wawancara, kuesioner, itu studi pustaka. Studi pustaka itu apa? Tadi, membaca-baca paper sejenis. Nah, kemudian ada metode pengembangan sistem di bab 3 itu. Tahapan itu harus detail semua. Mulai dari tadi, planning itu apa isinya, analisis itu apa isinya. Itu teori di bab 3, namanya kerangka berpikir. Bab 4, baru teknis semuanya dibuat. Mulai dari planning, digambarkan sistem yang sedang berjalan. Gimana sih KMS dosen di UIN itu? Oh, ternyata belum ada, jadi digambar manual. Kemudian digambarkan, harusnya sistem yang berjalan tuh harusnya seperti ini. Jadi kalau ada dosen diberi mata kuliah baru, harus request, tolong dong yang biasa ngajar bahasa Arab, saya minta materinya, saya minta modul-modulnya. Kemudian di-upload ya, sama dosen bahasa Arab. Nah, itu semua teknisnya harus digambarkan di bab 4. Sistem yang berjalan, sistem yang diusulkan, kemudian analisisnya seperti apa, itu semua harus digambarkan. Jadi nggak bisa pada akhirnya Mizan sama Arsap ini menggunakan XP untuk tugas akhir. Kenapa? Karena tidak ada dokumentasi untuk semua itu, mulai di bab 1 sampai bab 4. Gitu ya. Berbeda lagi, kalau Mizan sama Arsap, kalau dapat proyek, tolong buatkan saya. Dalam 1 menit selesai ya, apa misalkan, tolong buatkan dalam deep learning, memprediksi harga misalkan tanaman hias 10 tahun ke depan. Itu bisa nggak pakai XP? Bisa, asal SDM-nya memenuhi. 1 hari jadi. Kenapa? Karena tidak ada dokumentasi, hanya ada coding sama testing. Gitu ya, Mizan, Arsap. Jadi pesan saya hati-hati, nanti untuk PKL, untuk skripsi jangan pakai XP. Nanti dimarahin sama dosen penguji.
Ya, Baik. karena bab 1 sampai bab 4 gak dibuatnya cuman ini doang, apa namanya, psedekot ya, psedekot sama listing program adanya, ya enggak? Iya, nggak boleh ya, XP nggak cocok untuk tugas akhir. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Faisal Abdillah. Adakah Faisal? Halo? Faisal nggak ada nih. Bu Faisal tadi bilang ke saya sinyalnya buruk, Bu. Kok ada 2 ini? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya nih? Apa perbedaan, dilihat dari tool ya, dilihat dari tool bukan metode. Apa perbedaan tool terstruktur dengan tool object oriented? Monggo, silakan. Yang bisa, monggo silakan sebutkan nama sama NIM. Monggo, silakan. Perbedaan terstruktur dengan object oriented dilihat dari tools-nya. Monggo, silakan. Rahel, bisa? Coba, Rahel. Yang saya tanya tuh bukan yang di luar PPT ya, yang di PPT semua. Jadi yang udah saya sampaikan tadi, ya. Ini ada di kampus semua ya. Ada kuliah sebelum saya? Ada nggak? Ada Ibu, tadi sebelum pas pagi cuma Pak Am ya, cuma berhalangan hadir, jadi sempat ke kampus terlebih dahulu. Oh, begitu ya. Oke, Arsap. Arsap Mizan ya. Mizan kan? Iya Bu. Mizan ada? Ya. Panggilannya apa? Mizan. Ada Fani? Mizan Bu. Mizan. Oke. Mizan, kalau dilihat dari tool, apa sih perbedaan terstruktur dengan object oriented? Ini ya Bu, kalau terstruktur tuh programnya itu efisien, optimal dari sisi performa. Terus tools oriented tuh lebih mudah sama dikembangkan dan dipelihara. Contohnya gimana? Contohnya? Mana ya? Saya kalau tool, tahu sih Bu kalau mengenai tools itu. Kalau tool itu bukan codingannya, tool itu alatnya. Kalau dilihat dari codingan, terstruktur itu kan bisa pakai apa dulu tuh? Bisa pakai Pascal gitu ya, bisa pakai C++, bisa pakai Java itu ya. Kalau terstruktur, kalau dilihat dari codingan, jadi itu seperti array, record, file gitu ya. Jadi terstruktur tuh pendekatan pengembangan perangkat lunaknya itu berdasarkan konsep ini top down itu ya, top down design, modul. Ingat nggak dulu belajar Java? Masih ingat? Modul-modul gitu ya. Kalau dari codingan, kalau dilihat dari codingan, itu modul-modul banget. Kalau object oriented, kalau dilihat dari pengembangan perangkat lunak, itu kan atribut data.
ada fungsi, ada metode, itu ya, ada kelas. Kalau dilihat dari codingan. Nah, yang saya tanyakan di sini bukan codingan, dilihat dari tool. Tadi udah saya sampaikan di PPT, makanya saya tanyakan. Oke, nggak apa-apa. Kalau Mizan ini lupa. Muhammad Ridwan, mau coba? Perbedaan tool secara terstruktur dengan objek oriented. Ayo, kelas B kata dosen kalau lagi ngegosip di ruang dosen. Kelas B itu pintar-pintar katanya. Anaknya kompak, pintar-pintar. Ayo buktikan. Saya baru nih ketemu kelas B, 4B. Ya enggak? Dulu Japa bukan sama saya ya, sama siapa? Ayo tanggung jawab kelas B nih. Fotonya pintar-pintar. Ayo saya cuma nanya satu dah. Apa bedanya tool terstruktur dengan tool object oriented? Cari di Google nggak ada. Cari di Publish or Vanish nggak ada. Karena ini tuh teknis ya pertanyaannya. Muhammad Ridwan, mau coba? Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Soalnya Jadi, single purpose. Jadi pertanyaannya gini. Yeah. Tool yang digunakan untuk perancangan perangkat lunak ini, apa bedanya tool terstruktur dengan tool object oriented? Tool ya, bukan codingan yang ditanya. Tool. Alat. Coba dicari jawabannya. Diara Mayanda. Adakah Diara? Ada, oke. Silakan boleh coba, Nak. Oke, cari ya. Anissa Rizky Amalia. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Ya, gimana tuh? Anissa. Oke, mendekati nih Anissa. Oke, makasih ya. Ada yang mau nambahin? Ainun? Silahkan Ainun. Muhammad Paris. Widya Ramadhani. Tadi udah saya sampaikan ya. Tuh, tadi Anissa menyimak. Rian Patih. Saya ingin coba menjawab deh, Bu. Kalau tool yang terstruktur itu lebih cocok untuk program yang sederhana gitu, Bu. Karena sedangkan kalau yang object oriented itu lebih program yang kompleks, yang lebih besar gitu, Bu. Jadi tool yang dipakai apa? Untuk yang KMS tadi, Bu. Enggak, ini untuk umum. Kalau untuk umum, kalau yang besar kemungkinan object oriented, Bu. Oke. Yang untuk project besar pakai object oriented. Tool yang dipakainya apa kalau untuk object oriented?
Bolehkah pakai tool yang tadi, UML, DFD? DFD itu bukannya terstruktur ya, Bu? Oke. Rian berapa nih, Rian? 051. 051. Oke, dibaca-baca lagi ya mengenai terstruktur dan objek ya untuk semuanya. Jadi benar yang disampaikan oleh Rian sama Anissa. Kalau terstruktur itu, kalau codingannya kan tadi ya, kita ingat tuh codingan untuk apa? Untuk yang codingan terstruktur itu bisa buat array, bisa record, file itu ya. Jadi itu tuh yang bahasa-bahasa Java, bahasa-bahasa seperti apa C++, kalau dulu ada Turbo Basic, ada Pascal, itu tuh terstruktur. Tool yang dipakai apa yang tadi? Kalau terstruktur itu data flow diagram, DFD level 0, level 1, level 2, kemudian IRD ya, diagram IR ya. IRD gitu kan. Bentuk 1NF sampai BCNF gitu. Nah, itu terstruktur banget. Sedangkan kalau object oriented itu kebalikan dari terstruktur ya. Jadi paradigmanya itu pengembangan untuk perangkat lunak itu pada konsep objek. Objek itu apa sih? Memiliki atribut. Yang kotak-kotak itu ada atribut, ada function ya, fungsi, dan juga ada metode yang saling terkait. Nah, untuk object oriented ini tidak bisa menggunakan tool yang tadi. Jadi perbedaan tool terstruktur dengan object oriented adalah terstruktur tool yang dipakai adalah DFD sama diagram IR. Kalau object oriented itu UML seperti yang disampaikan Rian ya. Mulai dari use case, class, mapping diagram, state diagram, kemudian terakhir sequence diagram. Itu ya, ingat kenapa saya bahas di awal, karena sampai Anda sidang ini tidak boleh dicampur-campur. Tidak boleh Anda pakai use case, pakai kelas, tiba-tiba normalisasinya pakai diagram IR. Nggak boleh. Jadi harus konsisten. Use case, kelas, berarti normalisasinya pakai mapping kardinalitas. UML semua gitu ya. Terstruktur semua. Nggak boleh dicampur-campur. Oke, terima kasih ya Rian sama Anissa jawabannya. Oke, untuk materi saya share dulu ya. Nah, ini untuk materi kita di sini ada 14 ya. Jadi yang sekarang hanya pendahuluan tentang metode pengembangan perangkat lunak. Kemudian minggu depan kita masuk ke perbedaan terstruktur dan objek ya. Lebih detail di sini. Nanti saya gambarkan di sini nih. Untuk terstruktur seperti apa tahapannya, output akhirnya. Kemudian objek oriented seperti apa tahapannya dan outputnya. Kemudian nanti kita coba ya, kita buatkan semacam prototype bagaimana inputnya dalam bentuk terstruktur atau dalam bentuk database saja. Inputnya dalam bentuk database, outputnya dalam bentuk objek. Atau gini, inputnya mata kuliah basis data, outputnya adalah dalam mata kuliah RPL. Itu ya, nanti pertemuan minggu depan. Nah, ini kan ada 14 pertemuan nih, ada 14 materi. Supaya tidak searah ya, saya minta nanti untuk 3 sampai 12. Silakan ini dibuat kelompok nih, yang ini. Kita diskusi biar lebih enak ya. Jam-jam segini kalau hanya sendiri yang menyampaikan tuh ngantuk ya. Kita coba diskusi, coba buat kelompok. Nih, jadi 10 kelompok. Berapa orang di sini? Itu hampir 30 ya. Berarti satu kelompok 3 orang. Nih, yang pertama mungkin membahas ini, produk dan proses pengembangan perangkat lunak, nanti untuk minggu ketiga ya. Kemudian minggu keempat ini, sampai analisa berorientasi objek. Nah, untuk yang 2, untuk yang 13, 14 nanti kita bahas. Ini saya yang ini ya, saya yang menyampaikan. Nah, untuk 3 sampai 12, silakan dibuat kelompok. Apakah saya yang akan membaginya? Kalau saya yang membagi, berarti saya ambil dari absen ya.
Saya ambil dari absen kelas, boleh? Boleh, Bu. Oke, kalau boleh saya ambil dari sini aja ya, biar cepat. Nah, ini kelas B ya. Betul, Bu, 4B. Oke, nah kelas B. Mau begini aja. Alda, Muhammad Iqbal, Deara. 1. Itu. Gimana? Muhammad Asraf, Raihan, Abdullah. 2. Amanda, Bintang, Hikam. 3. Setuju nggak? Kemudian Lutfiah, Mizan, Muhammad Nofrizal. 4. Kemudian Mufada, Pakih, Ridwan. 5. Kemudian Raihan, Sidko, sama Mutiara. 7. Rahel, Rian, Sabita. 8. Widya, Yulia, Wanda, Raihan. 9. Kemudian Muhammad apa tadi? Nah, Muhammad Faisal Anissa. Berapa tuh? 10 ya? Nah, Muhammad Faris sama Ainun silakan milih kemana saja. Gimana kalau begitu? Gimana? Jadi biar ini apa? Kalau dengan diskusi ya, enggak ini biar enak gitu ya. Gimana? Setuju nggak? Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Oke, baik. Berarti udah deal ya. Jadi untuk materi yang mulai 3 sampai 10 silakan kita diskusi. Untuk 3 sama 2 materi terakhir ya tadi, desain berorientasi objek sama testing berorientasi objek, itu nanti saya kembali. Itu ya, kita diskusi aja. Ya, Nofrizal ya. Oke, kalau baik, Bu. Nanti bikin PPT buat tiap kelompok. Iya, PPT doang, nggak usah sama laporan. PPT-nya aja cukup, ya. Kemudian perkuliahannya dipaparkan, PPT-nya, kemudian kita nanti tanya jawab ya. Jadi yang menjawab nanti boleh siapa saja. Nanti saya mengulas ya, gitu. Biar nggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk, nggak bosan kuliahnya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan tidak? Kita hari ini hanya pendahuluan dulu ya. Nanti kita insya Allah minggu depan kita offline ya. Kita membahas tentang perbedaan yang tadi terstruktur dengan objek, kemudian kita coba inputnya dengan database, kemudian outputnya kita coba dengan teks objek. Ya, bagaimana sih kalau inputnya dengan sintak SQL misalkan? Oh, sintak SQL sebagai input seperti ini. Kemudian prosesnya di situ ada proses apa saja sehingga outputnya bisa berubah menjadi objek, menjadi sintak teks objek gitu. Insya Allah minggu depan ya dengan offline. Biar jelas kalau offline kan kita bisa nulis ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk bobot nilai bagaimana ya, Bu? UAS, UTS, dan formatif, Bu. Saya umum saja ya. Berarti UTS 30%. Setuju nggak? UTS 30%, kemudian UAS 30%. Nah, tugas sama absen itu 40%. Ya. Kenapa sih Bu 40%? Ya kita hargai kehadiran, hargailah dengan tugas yang sudah dibuat, termasuk yang pembuatan PPT itu ya. Jadi lebih besar di tugas sama kehadiran. Begitu ya, Mbak Prija. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada, misalkan Bu, saya nggak setuju, Bu. Boleh. Kita diskusi ya.
Monggo, silakan. Kalau online itu seperti ini ya. Yang asik-asik sendiri ya. Yang asik-asik ngobrol. Online nih. Oke deh. Untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih Nofrizal, juga terima kasih semuanya ya. Sehat selalu ya. Terima kasih. Saya izin leave ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.